Kami dari Mandua Banjarnegara dengan saya Nailul Latifah, Zakia Faradila Zulfa, dan Lutfia Ansari. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pemanfaatan eceng gondok menjadi permen cenggo sebagai inovasi di bidang pangan. Pembahasan pertama mengenai latar belakang, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, serta semakin sempitnya lahan pertanian. Yang kedua, adanya pertumbuhan eceng gondok di Waduk Merica Banjarnegara mampu menyumbat air yang akan menuju ke turbin pembangkit listrik. Hal tersebut berdampak kepada sulitannya mencari bahan pangan dan juga dapat menutup bahkan menahan air yang akan menuju ke turbin pada bagian unit operasi pembangun. Dengan adanya masalah tersebut, kami mencoba mencari solusi. Solusi tersebut yaitu pemanfaatan eceng gondok menjadi permen cenggo sebagai inovasi di bidang pangan. Dengan adanya latar belakang tersebut, kami dapat merumuskan masalah berupa bagaimana upaya pemanfaatan eceng gondok menjadi permen cenggo sebagai inovasi di bidang pangan. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan pemanfaatan eceng gondok menjadi permen cenggo sebagai inovasi di bidang pangan. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, kami memiliki tujuan, yaitu menjelaskan upaya pemanfaatan eceng gondok menjadi permen cenggo sebagai inovasi di bidang pangan. Yang kedua, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pemanfaatan eceng gondok menjadi permen cenggo sebagai inovasi di bidang pangan. Hal tersebut memberikan manfaat berupa memperkaya pengetahuan mengenai pemanfaatan eceng gondok. Yang kedua, menambah wawasan mengenai inovasi pangan berbahan dasar murah. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu dengan cara pencarian literatur, praktikum, dan penelitian. Yang keempat, sebagai sarana informasi kepada lapisan masyarakat mengenai penanggulangan gulma eceng gondok. Bab selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kami membagi 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu eceng gondok. Eceng gondok atau Eichhornia crassipes merupakan tumbuhan yang mengapung di air. Ditemukan oleh seorang bernama Carl Friedrich Philipp von Martius pada tahun 1824. Beliau merupakan salah satu seorang ahli botani yang berkebangsaan Jerman. Eceng gondok tersebut kami olah menjadi permen. Menurut J.H. Mandey, permen merupakan salah satu bentuk olahan makanan dari pendidihan campuran gula dan sari buah atau bahan pangan penambah rasa. Dengan adanya olahan permen tersebut, menjadi inovasi baru di bidang pangan. Inovasi pangan merupakan makanan hasil dari olahan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, dan alat. Sedangkan pangan sendiri berarti makanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zakia. Di sini saya akan menjelaskan bab 3. Penelitian pemanfaatan eceng gondok menjadi permen dilakukan di Mandua Banjarnegara dengan kurun waktu 12 hari. Kami membagi 12 hari tersebut menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama adalah pengamatan penelitian, dilakukan pada hari Senin 27 Januari 2020. Tahap kedua adalah tahap perencanaan penelitian, dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020. Tahap ketiga adalah tahap penelitian tahap 1, dilakukan pada hari Rabu 29 Januari 2020. Yang keempat adalah tahap penelitian bagian 2 dan penyelesaian pengeringan hasil penelitian, dilakukan pada hari Kamis 30 Januari sampai 5 Februari 2020. Dan tahap yang kelima adalah tahap penyelesaian penulisan naskah dan wawancara tambahan di PT Indonesia Power Unit Pembangunan Merica pada hari Kamis 6 Februari 2020 sampai 7 Februari 2020. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan untuk membuat permen eceng gondok ini diantaranya mortar, kompor atau alat perapian, alat penyaring makanan, panci dan tutupnya, pisau, sendok, nampan dan wadah yang berukuran sedang. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat permen eceng gondok ini diantaranya daun eceng gondok, air, daun pandan, bubuk jeli, dan
gula pasir. Langkah-langkah yang ditempuh untuk membuat permen enceng gondok diantaranya pencarian enceng gondok yang dilakukan di rawa-rawa, sungai maupun danau. Setelah enceng gondok tersebut terkumpul, cuci enceng gondok untuk menghilangkan kotoran atau bekas-bekas sisa yang ada di tempat sebelumnya. Setelah itu, potong daun enceng gondok menjadi bagian yang tipis dan memanjang untuk mempermudah proses perebusan. Setelah dipotong, rebuslah enceng gondok tersebut, tunggu hingga mendidih dan matang. Apabila sudah mendidih dan matang, tumbuk daun enceng gondok tersebut hingga halus untuk memudahkan proses perebusan selanjutnya. Apabila proses penumbukan sudah selesai, siapkan bahan-bahan yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Masukkan gula, bubuk agar-agar, dan daun pandan ke dalam adonan. Tunggu hingga matang dan mendidih. Apabila sudah matang dan mendidih, tuang adonan tersebut ke dalam nampan dan tunggu hingga mengeras. Jika dirasa sudah mengeras secara sempurna, potong secara tipis dan memanjang untuk memudahkan proses pengeringan. Proses pengeringan bisa dilakukan hingga 2-5 hari atau tergantung pada saat cuaca pada hari itu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di mana penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek yang berdasarkan fakta atau yang nampak pada saat penelitian, menurut Namawi dan Martini. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber. Yang pertama, sumber data primer, sumber data yang didapat langsung pada saat kita melakukan penelitian, dan yang kedua, sumber data sekunder, yaitu sumber data yang didapat dari kajian pustaka, jurnal maupun internet untuk mendukung teori-teori dan tambahan wawancara di PT Indonesia Power Unit Pembangkit Prica. Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan teknik observasi partisipasi, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia. Selanjutnya adalah hasil percobaan. Pada percobaan pertama, hasil belum sempurna karena perebusan hanya dilakukan 1 kali dan masih menyisakan kandungan zat beracun, asam sianida yang berlebihan, sehingga rasa kurang manis dan membutuhkan bahan tambahan seperti gula, serta ukuran jeli yang terlalu besar sehingga menyulitkan proses pengeringan. Pada percobaan yang kedua, sudah terbilang berhasil karena dari segi tekstur kenyal, bau sudah tidak menyengat, ukuran yang pas untuk dikonsumsi, rasa yang pas, tidak terlalu manis, dan tidak terdapat rasa pahit, serta jeli yang sudah mengkristal secara sempurna. Proses perebusan daun enceng gondok membutuhkan waktu 3 kali perebusan untuk menghilangkan asam sianida pada daun. Permen cenggo yang layak dikonsumsi adalah permen yang melalui proses perebusan berulang, penambahan bahan-bahan lain, dan proses pengeringan dalam waktu yang cukup. Kekurangan dari produk permen cenggo ini adalah harus teliti pada proses pencucian dan perebusan. Proses pengeringan menggunakan panas matahari, harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk menghilangkan bau menyengat. Karena mengandung gula, saran penggunaan harus diperhatikan, dan masa simpan yang relatif pendek. Kelebihan dari produk permen cenggo ini adalah permen ini dapat meningkatkan nafsu makan, proses yang tidak terlalu rumit, menggunakan bahan-bahan yang relatif melimpah, harga terjangkau, dan mudah ditemukan. Bisa digunakan sebagai inovasi terbaru di bidang pangan untuk menekan jumlah pertumbuhan eceng gondok di setiap daerah, sebagai pengganti permen lain yang mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, pemanfaatan eceng gondok menjadi permen cenggo ini dapat meminimalisir pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan, terutama di Waduk Merica, Banjarnegara. Sarannya, yang pertama, masyarakat mampu mengolah limbah eceng gondok. Yang kedua, memperhatikan proses pencucian dan perebusan. Yang ketiga, diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan eceng gondok yang lebih berguna. Yang keempat, penelitian selanjutnya dapat menemukan alternatif pengeringan permen cenggo. Dan yang terakhir, diharapkan pemanfaatan eceng gondok menjadi permen cenggo ini dapat diterapkan
di setiap daerah untuk menekan jumlah pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Zakia. Saya akan menjawab pertanyaan poin A dari Dewan Juri. Sebutkan minimal 3 hal bagaimana memastikan produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Kami memiliki 4 alasan mengapa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Yang pertama, penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Yang kedua, bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan sangat higienis. Yang ketiga, kami sudah melakukan uji publik kepada responden untuk mencoba permen tersebut dan tidak ditemukan efek samping. Dan yang keempat, setelah dilakukan perebusan selama 3 kali, terdapat perubahan rasa dari pahit menjadi hambar dan perubahan warna hijau kekuningan menjadi hijau pekat. Hal ini menandakan bahwa asam sianida atau HCN dalam daun eceng gondok sudah hilang. Pertanyaan poin B akan disampaikan oleh Nailul. Baik, pertanyaan poin B. Mengapa hanya daun eceng gondok saja yang dimanfaatkan, tidak seluruhnya yang dimanfaatkan? Karena pada bagian daun eceng gondok mengandung lebih banyak bahan aktif seperti fenol, terenoid, flavonoid, dan alkoid. Serta pada bagian daun eceng gondok mengandung lebih banyak protein daripada bagian yang lainnya. Apakah bahan baku yang digunakan untuk pembuatan permen eceng gondok adalah air perasan eceng gondok? Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan permen eceng gondok adalah air perasan eceng gondok yang sebelumnya sudah direbus. Pertanyaan poin B terakhir, mengapa daun eceng gondok yang sudah dihilangkan sianidanya tidak melalui proses pengeringan? Karena jika melalui proses pengeringan akan memperlambat bahkan mempersulit proses penumbukan dan juga akan mengurangi kandungan perasan air eceng gondok. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Lutfia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri pada poin C. Bagaimana nilai gizi dan ekonomi dari produk ini? Izin menjawab. Nilai gizi dari produk eceng gondok adalah dari tanaman eceng gondok itu sendiri yang mengandung kalori, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, zat besi, fosfor, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B1. Dan untuk nilai ekonominya adalah dengan menggunakan kemasan yang menarik, maka dapat meningkatkan nilai jual. Sehingga dapat dikatakan bahwa permen cenggo ini memiliki nilai ekonomi. Dan pertanyaan terakhir, apakah yang menjadi dasar klaim produk ini dapat meningkatkan nafsu makan? Dasar klaim produk ini dapat meningkatkan nafsu makan adalah karena kandungan vitamin B1 yang terkandung dalam tanaman eceng gondok. Karena vitamin B1 atau biasa disebut dengan tiamin ini merupakan salah satu dari beberapa vitamin yang disinyalir dapat meningkatkan nafsu makan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.